kalau misalnya kita di zona kuning, misalnya mau melakukan new normal, berarti ada tiga orang itu duanya dari klaster Magetan, satunya adalah pasien 01 yang berasal dari klaster Goa. Ya. Kita 9. Ya. Swab yang belum kami terima hasilnya sisa 2. 2 itu berasal dari yang pengiriman tanggal 30. Kalau yang pengiriman tanggal 5, 2 dari yang baru itu sudah keluar semua, hasilnya negatif. Kemudian sisanya dari waktu itu posisi 11 yang terkonfirmasi positif, maaf. Jadi itu semua hasilnya sudah, sehingga kemudian menghasilkan 1 yang dinyatakan sembuh karena berturut-turut yang bersangkutan swabnya negatif 2 kali. Ya. Tracing terbaru juga kami masih menunggu hasil dari tim gugus tugas kabupaten yang hari Senin kemarin melakukan kembali sosialisasi. Mungkin saat ini masih terus dilakukan pendekatan-pendekatan dengan tokoh-tokoh yang ada di Numba. Kami dari tim penanganan untuk kapan dilakukan tracing lanjutannya masih menunggu dari gugus tugas yang kemarin turun sosialisasi. Jadi kita semacam belum ada kerelaan untuk bukan itu, belum ada kerelaan. Mungkin masih harus dilakukan pendekatan-pendekatan kembali kepada masyarakat yang ada di Numba. Jadi memang kita dalam melakukan tracing itu kan bukan hanya sekedar melakukan pengambilan darah, tetapi yang terpenting atau yang tidak kalah pentingnya itu adalah kita harus mampu mengkomunikasikan. Setelah itu kita harus mampu memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan apa itu COVID, kemudian bahayanya COVID, kemudian arti pentingnya tracing untuk memutus mata rantai. Ini yang masih terus dilakukan oleh semua komponen yang terlibat untuk penanganan COVID-19 di kabupaten ini pada umumnya dan di Kecamatan Nengapenda pada khususnya. Ya. Ibu, ini kan kita menyongsong new normal. Untuk Numba sendiri bagaimana? New normal. Kita belum melakukan mapping untuk kecamatan per kecamatan, tetapi secara kabupaten kita sudah masuk di zona kuning. Ini berdasarkan keputusan terakhir kemarin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, gugus tugas pemerintah pusat. Kita masuk dalam 136 kabupaten kota yang ditetapkan pada zona kuning. Zona kuning itu artinya wilayah kita memiliki tingkat resiko yang rendah. Sehingga kalaupun misalnya, karena kalau kita melihat dari total ya yang masuk dalam zona hijau dan zona kuning itu secara nasional hanya 44%. Nanti kan ada yang zona oranye, ada yang zona merah. Nah, kalau misalnya kita di zona kuning misalnya mau melakukan new normal, berarti ada aturan-aturan yang tetap harus diikuti oleh masyarakat, terutama terkait dengan protokol kesehatan. Jadi new normal bukan berarti kemudian melepas masker. New normal bukan berarti boleh berkumpul. New normal bukan berarti kita meninggalkan kebiasaan cuci tangan. Tetap protokol kesehatan terutama yang 3 tadi itu tetap harus dilaksanakan di era new normal tersebut. Di Numba ini bisa diterapkan new normal. New normal. Nah, ini mungkin nanti butuh kajian-kajian ya untuk kita menetapkan kecamatan per kecamatan. Apakah kecamatan A boleh, apakah kecamatan B misalnya boleh. Itu nanti kita akan buat secara kajiannya. Tapi kajian ini kan hanya
nanti kita akan naikkan ke ketua gugus tugas, dalam hal ini Pak Bupati. Keputusannya tetap ada pada Pak Bupati, apakah Numba diberlakukan new normal atau tidak. Kalau melihat atau potensi untuk peningkatan atau berkurang di Numba seperti apa? Kami belum bisa menentukan, tapi kalau hasil dari yang kita tracing kemarin kan prediksi, misalnya kita memprediksikan dari 13 yang kita dapat dari tracing terakhir itu reaktif, ternyata dari 13 itu tidak semuanya menghasilkan pasien terkonfirmasi positif. Nah, untuk bagaimana progres ke depannya, apakah akan terjadi peningkatan kasus atau tidak di Numba, kami belum bisa memprediksi selama tracing belum bisa kami selesaikan. Tapi kalau misalnya tracing di Numba itu, katakanlah misalnya kita bisa melakukan tracing terutama untuk kontak-kontak erat, maka kita bisa membuat satu prediksi kira-kira di Numba akan ada peningkatan kasus atau tidak. Tetapi yang pasti dari data terakhir di Numba sudah terjadi transmisi lokal. Nah, kalau sudah terjadi transmisi lokal, maka tugas kita adalah bagaimana supaya transmisi lokal ini bisa terputus sehingga tidak membuat satu epicentrum baru. Jangan sampai kemudian menimbulkan satu klaster baru, yaitu klaster Numba ini yang tidak kami harapkan. Jadi kalau transmisi lokalnya boleh terjadi, tetapi cukup sampai di sini saja. Tidak lagi kemudian menimbulkan katakanlah semacam penularan untuk di tempat yang lainnya. Yang sembuhnya akhirnya dia pulang. Sembuh pulang, tapi tetap Oh. harus melakukan karantina 14 hari melanjutkan. Tapi situasi di sana ini kan belum ada yang tracingnya belum selesai. Dia aman tidak ini? Kalau secara protokol kan dia begitu dia keluar dari rumah sakit, kita tetap mensyaratkan yang bersangkutan tetap melakukan karantina mandiri 14 hari di rumah. Nah, artinya selama 14 hari ke depan ini kan dia tidak boleh, karena dia baru bebas kemarin ya. Berarti selama 14 hari ke depan dia tetap berada di dalam rumah, melakukan karantina secara mandiri, sehingga kita mengharapkan kalau dia memang komit dengan karantina mandiri tadi, mata rantai penularan itu tetap kita bisa cegah, misalnya dari luar menularkan ke dia lagi, atau kebaliknya misalnya dia tiba-tiba menularkan ke orang yang lain. Karena ini secara protokol walaupun sudah dinyatakan sembuh, dia tetap harus karantina 14 hari secara mandiri. Terakhir, kira-kira bagaimana ya kami yang kontak dengan Kadis? Kapan mau kita ambil sampelnya? Ya, kamu nyaman ya? Ya, kami siap. Kan Oris ini kemarin sempat kunjungan ke Numba, kemudian sempat mewawancarai kepala desa, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya memang siap untuk mau dilakukan pengambilan darah, kapan siap? Nanti kita ambil darahnya di mana? Di puskesmas. Jadi nanti kami akan komunikasikan dengan puskesmas kota saja. Nanti dengan puskesmas. Tapi Deoris kasih tahu ke kami supaya kami bisa memberikan info ke puskesmas kota kapan Deoris bisa ambil darah di puskesmas kota. Siapkan mental dulu. Nah, untuk pengambilan itu harus siapkan mental sehingga siap untuk menerima apapun hasil. Kenyoman, kita tidak boleh dekat ini. Tidak. Saya bukan. Kita harus kasih semangat dulu. Iya. Katakanlah pasien tersebut betul terkonfirmasi. Tapi kalau kita melihat dari kontak eratnya, anak-anaknya semuanya swabnya negatif. Semuanya dua orang yang betul-betul tinggal dalam satu rumah saja negatif. Artinya ada kans untuk teman-teman media yang mungkin sempat kontak juga ada kans untuk negatif. Jadi kita tetap optimis. Jarak dia untuk beginilah. Oh, kalau begini aman. Karena ada beberapa teman-teman yang dari kami gugus tugas juga yang sempat ini sudah kami rapid dan semuanya non reaktif. Ya, berapa orang kemarin? Orang itu 3, saya Obi yang baju putih. Oh, Obi, oke. Sama calon istri saya.
Tapi kalau misalnya karena nanti pengambilannya di puskesmas berarti di hari kerja. Ya, kalau hari kerja kecuali antara besok, Sabtu, atau Senin, jangan hari Minggu. Tapi info dulu ke kami supaya nanti kalau misalnya siap, Ibu hari ini kami siap. Kalau tidak lewat Panyaman. Kalau misalnya saya belum ada di gugus, tapi misalnya di Oris dengan teman yang 2 orangnya siap, tinggal nanti lapor ke Panyaman. Nah, Panyaman, saya yang dari Poskupang kemarin yang kontak erat, yang kami menganggapnya kontak erat. Nah, seperti itu. Nanti Panyaman nanti telepon ke puskesmas kota untuk puskesmas kota langsung bisa lakukan. Karena RDT kemarin kita sudah kasih juga.